Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengakui bangga bahwa aspirasi masyarakat yang telah diusulkan hasil melalui Rembuk RW hingga tingkat kelurahan Kampung Melayu lebih mengedepankan peningkatan sumber daya manusianya. Hal ini terlihat dari 149 usulan warga terdapat 98 usulan non-fisik dalam pengembangan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Dirinya menjelaskan musrenbang tingkat kelurahan Kampung Melayu tersebut merupakan rangkaian dari proses penyusunan APBD tahun 2020 di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 149 usulan dibahas, terdiri dari 51 usulan fisik dan 98 usulan non-fisik. Usulan itu hasil dari Rembuk RW yang tervalidasi berdasarkan survei tugas teknis Pramusrenbang di Kelurahan Kampung Melayu dengan jumlah anggaran biaya sebesar 13,6 miliar. Dirinya menegaskan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebelumnya telah menerbitkan daftar kegiatan strategis daerah. Daftar ini tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 pada 5 Juli tahun 2018 yang lalu. Memang harapan Pak Gubernur ya, pemberdayaan masyarakat itu adalah nomor 1. Pak Gubernur sudah membuka 60 pelatihan. Alhamdulillah hari ini saya membuka di Kampung Melayu ada 98 non-fisik pemberdayaan masyarakat. Itu yang diharapkan. Fisiknya hanya 50 sekian. Dari 149 kegiatan dengan total anggaran 13.663 juta. Tentunya harapan saya pelatihan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat hasilnya nanti. Setelah diberikan pelatihan, kita monitor melalui Pak Campur Lurah, mereka sudah siap bekerja, kita berikan jalan mereka solusi supaya mereka bisa bekerja, karena hasil survei menyatakan termasuk mantan dari diklat pendidikan LAS yang ada di Condet itu yang mengerjakan tol Becakayu antaranya. Itu kan suatu kebanggaan buat kita. Suatunya pastilah Pak Gubernur buat pelatihan dalam rangka memajukan kota Jakarta untuk mensejahterakan masyarakatnya, maju kotanya, bahagia warganya. Bagaimana bisa bahagia kalau nggak sejahtera? Gimana bisa sejahtera kalau nggak bahagia? Itu ada kaitan yang erat yang harus kita lakukan, inovasi-inovasi, pembinaan, pemberdayaan, membangun sarana prasarana. Biasanya kalau musrenbang itu mereka fisik. Alhamdulillah hari ini 98 non fisik. Artinya bisa dua kali lipat non fisiknya. Itu yang diharapkan Pak Gubernur. Itulah pemberdayaan masyarakat. Biar betul masyarakat tuh punya skill di kota Jakarta, tidak mereka hanya apa adanya. Kan saya sampaikan selalu, tolong kita di musrenbang ini kebutuhan bukan keinginan, cita-cita. Yang dibutuhkan apa kita lakukan di musrenbang ini, kita masukkan ke dalam template supaya masyarakat merasakan musrenbang ini, oh betul ini usulan kita yang menikmati bersama. Untuk hasil rembuk kemarin dari sistem yang kita diinput oleh para pendamping RW maupun di pengurus RW ada 98 usulan non fisik, mayoritas didominasi pelatihan. Ini juga kemarin kita seiring dengan apa yang diharapkan oleh Pak Gubernur maupun Pak Wali Kota untuk kita pengembangan sumber daya manusia dan juga pengembangan masyarakat agar masyarakat lebih berdaya lagi, ini mungkin untuk mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan keterampilan, meningkatkan sebagai penambahan income dari warga itu sendiri. Jadi untuk usulan non fisik sendiri memang didominasi oleh pelatihan-pelatihan, antara lain untuk yang remaja dan pemuda itu kebanyakan pelatihan SIM, ada juga pelatihan tata rias, tata boga untuk ibu-ibu, dan juga pelatihan untuk membuat kue ataupun craft gitu Pak. Tentunya kami akan dorong kepada para warga yang dalam ini para ketua RW yang telah mengusulkan untuk pelatihan untuk benar-benar nanti datanya konkret, datanya akurat, siapa saja yang dan akan ikut pelatihan apa. Dan juga kami tentunya juga mengharapkan kalau satu lagi tadi juga pelatihan kebakaran Pak yang ini. Kami akan mendorong kalau bisa misalnya pelatihannya itu dilakukan di kelurahan atau mungkin juga nanti biar lebih dekat dengan warga masyarakat, karena memang untuk satu sisi kekurangan kita untuk pelatihan kemarin warga kalau misalnya pelatihan itu ke BLK yang misalnya di Pasar Rebo atau di mana yang cukup jauh sehingga memerlukan biaya. Makanya kami mengharapkan nantinya misalnya apabila nanti diperkenankan oleh sudin terkait atau BLK terkait dengan pelatihan yang dituju itu, pelatihannya dilakukan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal kami atau di warga di Kampung Melayu, misalnya di kelurahan atau di mana. Musrenbang Kelurahan Kampung Melayu 2019 yang tadi dibuka oleh Bapak Wali
bersyukur karena usulan-usulan yang diusulkan oleh para pamong masyarakat RT RW yang juga merupakan usulan dari warga, alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur yang berharap di 2019 ini usulan-usulan terkait Musrenbang ini lebih banyak kegiatan atau pelatihan di bidang sosial atau pengembangan SDM. Dan alhamdulillah keluar Kampung Melayu muatan untuk usulan pelatihan SDM cukup banyak dan alhamdulillah tadi diapresiasi oleh Bapak Wali Kota. Dan kami berharap Musrenbang ini bisa menjadi dasar pelaksanaan, bisa diwujudkan oleh semua sektor-sektor yang sudah tadi hadir dalam Musrenbang ini, dan kami berharap ini juga menjadi sarana pengembangan masyarakat juga. Dan alhamdulillah juga secara fisik pembangunan di Kampung Melayu sudah cukup, menurut kami sudah cukup, tinggal bagaimana mengembangkan masalah kehidupan sosial dan SDM-nya. Terutama mungkin nanti akan kami usulkan terkait masalah kepemudaan, karena concern kami di kepemudaan melihat kondisi Kampung Melayu yang cukup banyak populasi anak mudanya, ini perlu digarap secara khusus, dan semoga di Musrenbang ini bisa diakomodir untuk kegiatan kepemudaan yang bernuansa positif, terutama pada masalah pembangunan mental. Dari Kelurahan Kampung Melayu, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.